Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saugi Raju Pratama, NIM 1205011597. Saya sedang berkuliah di Winsuska Riau, jurusan Teknik Informatika kelas D dan masih semester 1. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang penyederhanaan persamaan logika menggunakan aljabar boolean dan peta Carnot. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita langsung ke videonya. Check it out. A few moments later. Pengertian aljabar boolean. Aljabar boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Aljabar boolean hanya memiliki dua nilai, yaitu tinggi dan rendah atau true dan false. Aljabar boolean dilambangkan dengan angka 0 dan 1 pada sistem digital dan pemrograman. True atau tinggi dilambangkan dengan angka 1, false atau rendah dilambangkan dengan angka 0. Hukum-hukum aljabar boolean. 1. Hukum identifikasi, yaitu jika A tambah 0 sama dengan A dan jika A kali 1 sama dengan A. Yang kedua, hukum idempoten, yaitu jika A tambah A sama dengan A dan jika A kali A sama dengan A. Kemudian yang ketiga, hukum komplement, yaitu jika A tambah A aksen akan menghasilkan 1 dan jika A dikali A aksen akan menghasilkan 0. Kemudian yang keempat, hukum dominasi, yaitu jika A dikali 0 akan menghasilkan 0 dan jika A tambah 1 akan menghasilkan 1. Yang kelima, ada hukum involusi, yaitu buka kurung A aksen tutup kurung diaksenkan lagi maka akan menghasilkan A. Yang keenam, hukum penyerapan, yaitu jika A tambah AB akan menghasilkan A dan jika A kali buka kurung A tambah B tutup kurung akan menghasilkan A. Yang ketujuh, hukum komutatif, yaitu jika A tambah B akan menghasilkan B tambah A dan jika A kali B akan menghasilkan B kali A. Yang kedelapan, ada hukum asosiatif, yaitu jika A ditambah buka kurung B tambah C tutup kurung maka akan menghasilkan buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C dan jika A kali buka kurung B kali C maka akan menghasilkan buka kurung A kali B tutup kurung kali C. Kemudian yang kesembilan, hukum distributif, yaitu jika A ditambah buka kurung B kali C tutup kurung maka akan menghasilkan buka kurung A tambah B tutup kurung A tambah C dalam kurung dan jika A kali buka kurung B tambah C maka akan menghasilkan A kali B tambah A kali C.
Kemudian yang ke-10, hukum De Morgan, yaitu jika dalam kurung A tambah B diaksenkan, maka akan menghasilkan A aksen kali B aksen. Dan jika dalam kurung A kali B diaksenkan, maka akan menghasilkan A aksen kali B aksen. Kemudian yang terakhir yaitu hukum 0 atau 1, yaitu jika 0 aksen akan menghasilkan 1 dan 1 aksen akan menghasilkan 0. Kemudian hukum aljabar boolean yang biasa digunakan adalah pertama komutatif, kedua asosiatif, dan yang ketiga distributif. Two hours later. Kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu F sama dengan A B not C ditambah A B not C not. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita cari persamaan antara A B not C ini dengan A B not C not. Kita lihat di sini A, apakah sama dengan ini A-nya? Ada sama A. B not ada sama B not sama. Kemudian C dengan C not berbeda ya. Jadi langkah selanjutnya sama dengan kita tulis gini. Kita tulis yang sama tadi, A B not buka kurung, kita masukkan yang berbeda tadi. Di sini C ditambah C not. Kemudian C ditambah C not maka akan menghasilkan 1. Lalu A B not dikali 1 sama dengan A B not. Sampai sini persamaan logikanya, penyederhanaan persamaan logika. Kemudian kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu Y sama dengan A B C D not ditambah A not B C not D ditambah A B C not D not ditambah A B C D ditambah A not B C D ditambah A not B C not D not. Jadi ini kan ada 4 variabel, jadi kita cari 3 persamaannya. Pertama ini A B C, kita cari persamaannya. Kita lihat di sini. Sini A-nya sudah berbeda, A not. Di sini A biasa. Bukan. Di sini A-nya sama, A sama, B sama, C-nya berbeda. Jadi bukan juga di sini. Kemudian di sini A B C sama dengan ini, A B C. Bisa kita tandai dulu. Nah, kemudian lihat juga di sini A not udah berbeda kan? Di sini A biasa, di situ A not, di sini juga A not. Jadi persamaannya yang benar yang adalah ini. Jadi kita tandai seperti ini ya. Nah, langsung kita tulis. Yang samanya apa? A B C. Kita tulis sini A B C buka kurung. Apa tadi yang berbeda? D not, situ D. D not tambah D. Oke. Tambah. Kemudian kita cari yang ini. A not, B sama D. Kenapa tidak C? Tadi karena ini sudah dicari kan yang perbedaan D. Nanti dia kalau yang cari persamaan ini lagi, yang D-nya tidak etis nanti dalam kurung D juga. Jadi seperti ini.
A not, B, C not. Kita cari, bukan A not, B, D. Kita cari persamaannya sini. A not. Bukan, ini sudah bukan ya. Ini bukan A not, salah. Kemudian lihat di sini, ini sudah kan tadi, tidak dipakai lagi. Ini A not, B, kemudian D. D-nya sama ya, cuman C-nya berbeda. Lihat di sini A not sama B sama D not berbeda. Kemudian kita tadi yang mana tadi? Yang ini kan A, B, D samanya dengan yang ini. Kita tandai dulu ya. Oke, kita tulis yang persamaan tadi apa? A not, B, D. A not, B, D. Yang berbeda C not tambah dengan C. Oke. Kemudian kita lihat lagi yang belum tadi. Ini sudah ini lagi ya. Kita lihat kalau tinggal 2 kita lihat saja. A, B, C not, D not. Di sini yang persamaannya A berbeda, B sama B, C-nya sama, C not, D-nya sama. Jadi kita tulis B, C not, D not, buka kurung. Yang berbeda tadi A-nya kan, A ditambah A not, A ditambah A not. Seperti itu. Maaf ya kalau tulisannya hancur. Kemudian tinggal kita jumlahin. D tambah D not sama dengan 1. Yang ini juga C not tambah ini juga 1. 3 kali deh. A, B, C dikali 1 sama dengan A. Sama dengan A, B, C tambah ini dikali ini juga sama hasilnya A not, B, D. A not, B, D dan ditambah A tambah B, B not, B, C not, D not, B, C not, D not. Jadi jika sudah sampai sini, langkah selanjutnya ini kita lihat lagi masih bisa disederhanakan sama dengan kita lihat di sini yang sama antara 3 ini. A di sini A not berbeda ya. Sini juga tidak ada A-nya. B B-nya sama. C di sini tidak ada C, di sini juga C not. Jadi yang cuma sama B buka kurung. Ini tadi A sama C. A C ditambah sini tadi lagi yang berbeda tadi A not lagi dengan D. A not D ditambah lagi sini tadi C not D not yang berbeda kan tadi yang sama B semua C not D not. Nah, jadi sampai sinilah penyederhanaannya. Jika ada yang kurang paham bisa bertanya ya di kolom komentar. Demikianlah cara menyederhanakan bersama logika menggunakan aljabar boolean. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Insya Allah akan saya jawab. Jika ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.